Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tengku sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengawali tausiah pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kajian masih di surah An-Nisa sebagaimana yang sudah dibacakan oleh guru kita tadi, yaitu kita awali dengan ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan satu-satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripada penghormatan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberi salam oleh seseorang kepada kita dengan satu ucapan salam, misalnya Assalamualaikum, kita sunat menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Artinya fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripada yang diberikan. Ketika orang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang memberi salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ketika orang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa rizwanu. Artinya salam yang kita jawab itu lebih baik daripada pemberian yang diucapkan oleh orang yang memberi salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika orang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab Waalaikumsalam, itu belum cukup.
itu jangankan fahayu biasana minha, kita jawab lebih baik daripada yang diberikan, malah belum cukup dengan apa yang diberikan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya bertanya kepada kita semua, ketika seorang khatib atau seorang penceramah, dia naik atas mimbar, dia memberi salam kepada kita seperti ini, Assalamualaikum. Kita suka enggak sama dia? Hah? Nagala ada keudungnya? Hah? Pak Guru? Hana. Padahal jawaban kita apa? Waalaikumsalam kan? Nyan kapa? Ketika dia memberi salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, nyan pah satu-satu. Nyan lebih hebat. Kenapa lebih hebat seperti itu? Karena kita sudah terbiasa menjawab dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pah ada baris pah. Tapi kita kurang suka dengan dia. Namun kita kurang perhatikan kepada pribadi kita masing-masing. Ketika seorang penceramah memberikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam. Penceramah kurang suka kepada kita. Itu khatib kurang suka kepada pendengar. Kenapa? Karena jawab salamnya tidak cukup. Jadi maka saya katakan tadi, wa idza huitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberi penghormatan oleh seseorang dengan satu penghormatan, salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan lebih baik daripada penghormatan itu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Aurudduha, atau jawablah sama dengan apa yang diberikan. Jadi kalau kita tidak menjawab dengan lebih baik, jawablah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya sama dengan apa yang diberikan. Bian takulu lahu kama qala, dengan bahwa kamu berkata baginya, kamu jawab baginya kama qala, sebagaimana yang ia sampaikan, sebagaimana salam yang dia berikan, kita jawab pas seperti itu. Ai al wajibu ahaduhuma wal awwalu afdalu. Artinya apa? Wajib kita jawab salam sebagaimana yang diberikan. Namun yang pertama tadi kita jawab lebih baik daripada yang diberikan. Hukumnya sunat. Karena Bapak Ibu sekalian, hukum daripada memberi salam sunat. Namun menjawab salam wajib. Wajib sampai di mana? Wajib sebagaimana yang diberikan. Ketika kita menjawab lebih baik daripada yang diberikan, itu sudah menjadi hukumnya sunat. Innallaha kana ala syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha menghitung atas segala sesuatu. Jadi semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasiban fajujazi alaihi, maka Allah pun akan membalas jawaban-jawaban kita yang kita berikan lebih baik kepada orang yang memberi salam itu sendiri. Tunggu sekalian, semua orang yang memberikan salam kepada kita wajib kita jawab. Siapapun, terkecuali salam orang kafir. Orang kafir memberi salam kepada kita.
Kemudian wal mubtadi', salam orang ahli bid'ah, orang yang selalu melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian orang fasik, orang yang selalu melakukan perbuatan fasik. Kemudian orang yang memberi salam kepada orang yang sedang qadha hajat. Kita sedang qadha hajat, sedang buang air besar, tidak usah menjawab salam orang yang lain. Kemudian salam orang yang sedang dalam kamar mandi. Kita dalam kamar mandi, orang memberi salam, tak usah menjawab. Wal akli, kita sedang makan, orang memberi salam, tak usah menjawab. Fala yajibu raddu alaihim bal yukrahu, maka tidak wajib menjawab salam di atas mereka, bal yukrahu, bahkan dimakruhkan. Dan dikatakan bagi orang kafir wa alaika, ketika orang kafir memberi salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab wa'alaika saja, atau wa'alaikumsam, kepadamu dosa. Bahkan ada dalam kitab Furu' Masail disebut wa'alaika la'natillah, ya, wa'alaika la'natillah. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tak kita inginkan, kita katakan saja wa'alaika. Ini jawaban kita kepada orang yang kafir ketika dia memberi salam kepada kita. Bismillah. Tunggu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, itu sudah selesai dalam masalah salam. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dianya Allah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Dianya Allah. Tidak ada yang lain. Allah akan menghimpunkan kamu min kuburikum, dari kubur kamu, ila yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada ragu padanya. Jadi Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan kita dari kubur kita masing-masing. Jadi di mana saja kita meninggal hari ini, nanti kita akan dibangkitkan. Yang kebangkitan itu dikatakan dengan hari mahsyar. Hari mahsyar, hari bangkit. Kita sering mengatakan di sini, kita yang pertama berada di alam zuriat, alam keturunan. Yang kedua berpindah kita ke alam sulbi, sang ayah. Yang ketiga kita berpindah ke alam rahim, ibu, selama 9 bulan. Yang keempat kita berpindah ke alam dunia, ke alam ini. Yang kelima kita berpindah ke alam kubur, ke alam barzah. Yang keenam kita berpindah ke alam mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mengumpulkan kita pada hari kiamat di alam mahsyar, alam bangkit. Pada alam inilah di mana Allah berfirman pada ayat yang lain, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Apa kata Allah?
orang-orang yang berpaling daripada mengingatku di dunia. Wa man a'rada an dzikri, mengabaikan solat, mengabaikan perintah-perintah Allah yang lain, bahkan terjebak daripada dalam perbuatan dosa, maksiat dan mungkarat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah berikan kepadanya kehidupan yang sempit di dunia. Walau kana ghaniyan, walaupun kaya. Kita kaya, kita punya ilmu pengetahuan, punya pangkat, punya jabatan, namun karena kita berpaling daripada mengingat Allah, seperti tadi saya katakan, kita tetap mendapat kehidupan yang sempit. Artinya susah. Susah bukan pada uang yang banyak, susah pada hati. Hati kita tidak pernah bahagia, Pak. Selalu dibayang-bayangi oleh kesalahan dan dosa kita sendiri di dunia. Walaupun kita punya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami bangkitkan pada hari kiamat dia buta. Ketika Allah kumpulkan dari kubur mereka masing-masing terhadap orang-orang yang berpaling daripada Allah, buta apa? Hina. Ketika itu ia berkata, qala rabbi, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa Allah bangkitkan diriku buta pada hari ini, sementara aku adalah orang yang bisa melihat? Kenapa diriku hina hari ini? Aku orang-orang yang megah. Saya punya pangkat jabatan, punya atasan dan punya bawahan. Kenapa hari ini saya buta hina seperti ini? Qala, Allah berfirman ketika itu kepadanya, atatka ayatuna fanasitaha. Sudah kudatangkan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami. Kepadamu ada Al-Quran dan ada sunnah, ada petunjuk, dan ada pentausiah yang selalu menyampaikan kebenaran kepadamu. Kapan saja kamu hidup, di mana saja kamu hidup, ada saja orang yang menyampaikan kebenaran kepadamu. Apakah di masjid ketika ada orang meninggal, di televisi, di radio, di mana saja ada saja orang yang menyampaikan hal-hal yang benar. Fanasitaha, lalu kamu melupakan itu, kamu persetan dengan itu semua. Kamu tak menganggap itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini Anda kami lupakan. Menyeuronyo tanyo tua kepada Allah, sehingga huruf kiamat Allah tua kepada gedenya. Kalau hari ini kita mencuekin Allah, nanti Allah akan mencuekin kita. La raiba fihi, ini sesuatu yang tidak ragu Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang pasti. Wa man asdaqa minallahi hadisa, dan siapa yang lebih benar pembicaraannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah merupakan yang paling benar. Ya, Allah yang paling betul dalam semua ucapan. Maka di sini la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, Allah akan mengumpulkan kamu nanti pada hari kiamat. Di sini Allah bertanya dalam surah Al-Baqarah yang sering saya sampaikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kamu sampai menentang Allah? Kenapa kamu sampai berpaling daripada Allah? Padahal kamu semua mati.
Fahyakum, lalu kuhidupkan kamu dari alam zuriat, dalam alam sulbi, dalam alam rahim kita mati, Pak. Namun ketika kita berumur 120 hari atau 4 bulan, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan roh, ajal, rezeki, pertemuan dan maut. Hari itu kita hidup sampai hari ini. Summa yumidukum, kemudian kumatikan kamu. Setelah kita hidup 70, 80 tahun, 60 tahun, kita mati kembali, Pak. Tidak ada di antara kita yang bebas daripada kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja ada kamu, pasti bertemu dengan yang namanya mati. Walaupun kita bersembunyi dalam peti besi sekalipun. Kita sembunyi dalam peti besi yang besar. Ada gembok besar, dijaga oleh bala tentara yang banyak. Namun ketika kita mati, kita tetap pada mati, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini banyak sekali orang yang menyesal. Ya, orang yang menyesal, Pak. Betapa banyak orang-orang yang sudah kita kuburkan di alam kubur. Mereka penuh penyesalan, Pak. Ingin kembali ke dunia. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Munafikun. Saya sering membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hancurkan hidupmu oleh anakmu dan hartamu daripada mengingat Allah. Kehidupanmu yang singkat ini jangan kamu hancurkan gara-gara anak dan harta, sehingga kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Dan siapa saja yang lupa kepada Allah dengan gara-gara harta dan anak, maka mereka itu merupakan orang yang rugi. Dari itu Allah menambahkan dalam ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Maka berinfaklah apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum bahwa datang kepadamu oleh yang namanya maut. Sebelum mati berinfaklah. Fayaqula, maka ketika itu orang-orang yang sudah maut berkata, Pak, dengan penuh menyesal. Ini kata-kata orang mati, Pak. Kata-kata orang yang sudah meninggal dengan penuh penyesalan, Bapak Ibu sekalian. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Coba jika Allah tunda kematianku sebentar lagi. Maunya saya jangan mati hari ini, ya Allah. Besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, atau sebentar lagi, ya Allah. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Saya mau bersedekah. Saya mau bersedekah, ya Allah. Tunda kematianku sebentar saja, saya mau bersedekah. Banyak harta saya simpankan di bank. Di rumah ada emas, ada uang, ada tanah, ada kebun, ada lembu, ada kerbau, ada kambing, biri, semuanya, ya Allah, mau kusumbangkan, ya Allah. Mau ku bersedekah, ya Allah. Wa akum minas solihin. Dan aku hendaknya menjadi orang yang soleh. Aku mau sholat berjamaah, mau puasa Senin Kemis, mau baca Al-Quran, mau duduk di masjid, ya Allah. Ini adalah penyesalan yang muncul dari orang yang sudah meninggal. Namun apa kata Allah pada ayat yang ke-11? Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.
Allah tidak menunda-nunda kematian apabila sudah tiba ajalnya. Ketika kita sudah tiba ajal, Allah tak menunda-nunda kematian itu. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba ajal seseorang kamu, Allah tidak mendahulukan dan tak mentakhirkan walau sebentar saja. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat teliti, sangat hati-hati dengan apa yang telah kamu kerjakan. Apa saja yang sudah kita persembahkan selama kita hidup. Berapa kali kita pernah sholat berjamaah, itulah. Berapa jumlah uang yang pernah kita sedekah, itulah. Berapa zakat yang pernah kita berikan, itulah. Berapa kali kita khatam Al-Quran, itulah. Semuanya sudah tutup buku, Bapak Ibu sekalian. Di sini Nabi berpesan kepada kita, iza mata banu adam fangqata amaluh. Apabila meninggal manusia, apabila telah meninggal anak Adam, maka putuslah semua amalan, tidak ada lagi. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, sadaqatin jariyah. Kita dalam hidup pernah bersedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah, Pak? Wakaf. Kita wakaf 1 meter tanah untuk pembangunan masjid, pembangunan dayah, madrasah dan lain sebagainya. Kita wakaf 1 meter tanah untuk pembebasan lorong misalnya. Ada jalan yang tak tembus, kita tembuskan dengan wakafnya kita. Itu jariyatun, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Awladan soleh, ya da'ulahu, kita punya anak yang soleh. Kita punya anak laki perempuan soleh soleha. Dia berdoa kepada kita sampai hari kiamat. Kita punya anak dan punya cucu dan seterusnya. Au ilmu yang yuntafa'u bihi, ataupun kita punya ilmu yang bermanfaat. Di mana ilmu yang kita ajarkan kepada seseorang, dia bisa beramal kepada Allah. Dia bisa mencari rezeki yang halal dengan ilmu itu. Selama dia bekerja, dia berusaha, dia beribadat, kita mendapat fee daripada ibadahnya. Yang lain semuanya putus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ustadz Muhammad. Jadi memberi salam, nah, jawab salam wajib. Penceramah wajib memberi salam kepada untuk orang ini. Jadi sebagian atau kabar anak itu saja, tapi dengar. Tapi yang besar itu yang guru anak itu yang besar besar yang pertama. Yang kedua, wajah ucapan guru kali meninggal itu ucapan kata-kata sebentar lagi. Ya. Wajah ucapan jelaskan dari mau atau sudah dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Munir. Yang pertama, hukum menjawab salam itu adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Ketika seorang penceramah atau khatib memberi salam kepada jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib kifayah menjawab oleh jamaah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini imbang-imbang ya, sama-sama saja. Kalau tambah wabarakatuh lebih bagus, macam saya katakan tadi. Ketika misalnya ada seseorang, 2 orang yang tidak menjawabnya, dia tidak berdosa, namun tidak mendapat pahala. Yang mendapat pahala hanya yang menjawabnya saja. Tapi kalau semuanya tidak menjawab, ini semuanya berdosa. Itu namanya wajib kifayah. Kemudian yang kedua, begitu dia meninggal, Pak. Karena orang ketika sudah meninggal dunia, karena proses fardu kifayah bisa cepat bisa lambat, ya kan?
Bisa cepat, bisa lambat. Ini tergantung kepada kita yang masih hidup. Kadang-kala ada orang yang meninggalnya di mana saja, lagi bawa pulang kembali ke Indonesia. Kadang-kadang meninggalnya jam 3 sore, jam besok baru kita makamkan dan sebagainya gitu kan. Artinya begitu orang tersebut meninggal dunia, sudah datang penyesalan. Dan dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kenapa ada engkau tunda kematianku sebentar lagi? Aku hendak beramal. Jadi semua amalan yang hendak dia lakukan tidak bisa lagi karena dia sudah meninggal. Di situ menyesal Pak yang luar biasa Pak. Jadi maka saya sering mengatakan seperti ini. Yang namanya menyesal Pak di ketika sudah mati, bukan cuma kita orang-orang tak baik. Orang-orang baik pun menyesal. Orang baik menyesal. Kalau kita menyesal tak bersedekah, kalau kita menyesal tak solat berjamaah, kalau kita menyesal tak solat barangkali, orang-orang baik menyesal. Apa penyesalannya? Maunya dia khatam Al-Quran bulan Ramadan 2 kali. Dia hanya mampu 1 kali. Maunya dia berkorban tiap tahun, tapi dia korban hanya setahun sekali. Hanya selang setahun sekali. Maunya dia bersedekah banyak, tapi ia sedikit bersedekah dalam pandangannya. Jadi ibadah yang ia persembahkan kepada Allah terasa kurang Pak. Ini menyesalnya orang baik. Satu sejarah seperti ini Pak. Pada masa Nabi masih hidup, ada seorang sahabat bernama Syu'ban Pak. Ini barangkali Bapak pernah mendengar ini. Satu hari Nabi sholat subuh berjamaah. Biasanya Nabi menoleh ke belakang dan mengatakan, luruskan shaf dan rapat. Rupanya Bapak, ada shaf yang kosong, tidak ada orang isi. Lalu Nabi langsung takbir sholat subuh. Selesai takbir, masih kosong shaf itu. Lalu Nabi mengatakan, wahai para jamaah, para sahabat, kenapa anda tidak mengisi shaf yang kosong ini? Semuanya menjawab, ya Rasulullah, bukan kami tak mengisinya, tapi di sini adalah biasanya berdirinya Syu'ban. Dia selalu di sini berdirinya Pak, berdirinya ya Rasulullah. Namun hari kita tak tahu, ternyata dia tak datang. Oh gitu ya? Ya, kata sahabat. Jadi selesai semuanya, Nabi bersama sahabat berangkat ke rumah Syu'ban. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sesampainya di rumah Syu'ban sudah meninggal dunia. Jadi rupanya dia bukan tak datang, dia sudah meninggal pada subuh itu. Dan seisi rumah Syu'ban menangis. Istrinya, anaknya menangis. Lalu Nabi interupsi. Wahai istri dan keluarga Syu'ban, lima tabaki, kenapa anda menangis? Bukankah hari ini Syu'ban meninggal, besok lusa kita akan menyusul? Istrinya menjawab, ya Rasulullah, kami menangis bukan karena meninggalnya Syu'ban. Kami menangis bukan karena kami menjadi janda. Kami menangis bukan karena anak-anak kami menjadi yatim. Namun yang kami tangisi ya Rasul, ketika Syu'ban menjelang wafat, ada 3 kata-katanya di mana kami tak tahu semua. Apa itu ya istri Syu'ban? Dia menjawab, yang pertama, 5 lam yab'u. Kenapa tak jauh lagi? Itu menyesalnya dia. Yang kedua, 5 laisal jadid. Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, 5 laisa kulluh. Kenapa tidak semuanya? Pakan han beji uhlom, pakan yang baru, pakan han bandum. Kami tak tahu. Selesai 3 kalimat itu, dia meninggal. Rupanya Nabi dengan khasyafnya Nabi bisa menjawab. Wahai isi Syu'ban dan semuanya, kata Nabi,
Rupanya satu malam Syu'ban keluar rumah, ternyata ketemu dengan orang tunanetra, Pak. Orang buta, kesasar nggak tahu jalan pulang ke rumah. Lalu diintat oleh Syu'ban, tak lama sampai ke rumah. Ketika Syu'ban menjelang meninggal, Allah nampakkan kepada pahala intat urung buta yang hana jauh, Pak. Putar ke Syu'ban, lima lam ya bangun pakan ham jauh lam. Ada am jauh lam pahala gede lam bila Allah. Ya, misalnya pahala karena hanya sebentar. Yang kedua, semalam Sya'ban keluar ke rumah ketemu dengan orang yang tidak punya pakaian, Pak. Dia menutup auratnya dengan kulit kayu. Syu'ban mau mendekat, jangan dekat Syu'ban. Saya tidak punya pakaian. Syu'ban punya dua pakaian, Pak. Pakaian luar dan pakaian dalam. Pakaian luar pakaian jadid baru, yang dalam pakaian monja, pakaian bekas. Lalu diberikan yang bekas kepadanya. Pakaian monja diberikan kepada orang yang tidak punya pakaian itu. Ketika Syu'ban hendak meninggal, Allah nampakkan kepadanya pahala sedekah pakaian tuha, Pak. Putar ke Syu'ban, lima laisal jadid, pakan halung sedekah yang baru mendang. Dam deh pahala raya alam. Ya. Yang kedua. Yang kelima, Pak. Suatu pagi Syu'ban sedang sarapan pagi di rumah dengan roti bantal, Pak. Orang Arab kita tahu bahwa dia makan roti bantal di rumah. Sedang ia hendak makan dengan keluarganya, datang orang fakir. Assalamualaikum ya Syu'ban. Waalaikumsalam. Kami sudah 3 hari tidak makan di rumah, tidak ada makanan. Kalau bisa bantulah kami wahai Syu'ban. Dipotong, Pak, oleh Syu'ban, dipotong setengah. Yang setengah dikasih sedekah kepada orang fakir, yang setengah dia makan bersama keluarga. Namun apa yang terjadi? Ketika Syu'ban meninggal dunia, hendak meninggal dunia, Allah nampakkan kepadanya pahala sedekah setengah roti. Apa katanya? Lima laisa kullu pakan halum sedekah mandu. Ada memandum lom sedekah pahala raya lom. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, tidak meninggal seseorang sehingga orang itu Allah nampakkan kepadanya apakah dia baik ataupun buruk. Semuanya di video oleh Allah dan dinampakkan kepadanya. Makanya ingat, ketika Asiyah istri Fir'aun diam-diam beriman dia kepada Allah dan kepada Musa, Fir'aun marah besar kepadanya. Bagaimana marahnya Fir'aun kepada istrinya Asiyah yang sangat cantik itu? Dia bawa ke lapangan, dia hantam bate, cok bate raya iti atu oleh Asiyah. Ikun, hai Asiyah kah puka petuhalung, puka petuhan Tuhan Musa. Asiyah lantang menjawab, kalau saya mentuhankan anda, saya akan senang selama hidup anda dan selama hidup saya. Kemudian saya susah selama-lamanya. Namun saya tetap mentuhankan Allah dan mentuhankan Allah dan Rasulkan Musa, saya akan susah selama hidup anda dan selama hidup saya. Batu besar dihantamkan atas kepalanya. Sedang batu melayang, Asiyah bermohon kepada Allah, Rabbi banili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, berikan kepadaku satu rumah di surga di sisimu. Allah Ta'ala dengan cepat perintahkan malaikat. Ya malaikat nampakkan kepada Asiyah. Di bawah batu yang sedang melayang, Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril menampakkan kepada Asiyah satu mahligai yang sangat indah di surga. Asiyah mati dengan tersenyum. Bum! Kena batu di atas kepalanya, tapi tetap dia tersenyum. Kenapa? Dia nampak melihat surga yang disiapkan Allah kepadanya. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mungkarat, ketika hendak meninggal Allah nampakkan tepatnya di mana. Sehingga kadang-kadang na urung meninggal payah ikat tunggu. Lagi cenghoknya te meninggalnya payah kurung lang kama. Kenapa? Allah nampakkan ular, Allah nampakkan kala, Allah nampakkan bermacam-macam.
maka sebelum tiba waktunya, sebelum tiba ajal, ya, beramal. Beramal. Saya rasa itu. Siapa lagi? Habis. Oh. Jadi kalau sudah habis waktunya, maka demikianlah kajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada malam akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.